Menunjukkan bahwa apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan Yesus, dia pasti diselamatkan. Benar? Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, jangan ragu-ragu tepuk tangan. Karena ini pesta iman. Kita sanjung dia sebagai alat untuk juru selamat. Karena nanti di surga itu seperti itu. Kalau Tuhan lihat begini, kata mau dia bertahan saya susah. Aduh, ini mau masuk surga, kok gimana? Saudara, ini kemudian, ini wujud mengandalkan Tuhan. Kita ada di hadapan hadirat Tuhan, haleluya. Kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, terpuji namamu, Engkau Allah Tritunggal, Allah yang Esa, di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Keselamatan tidak ada di dalam nama lain, tetapi hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini, malam KPI hari yang kedua, di dalam gereja Gemit Nazaret ini Tuhan, kami percaya ada lawatan Tuhan yang terjadi di tempat ini. Ada pencurahan Roh Kudus yang terjadi, ada hembusan Roh Kudus yang bekerja, yang terus terjadi, yang dirasakan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Maka semua kami menikmati lawatan Tuhan, menikmati kuasa Allah lewat pemberitaan firman Allah. Mari Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa. Firman Allah yang berkuasa, firman Allah yang memberikan kami kekuatan, kemenangan untuk kami maju sebagai orang-orang percaya yang siap menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba sebagai alat berkat-Mu untuk menyampaikan firman Allah. Semua itu datang daripada Tuhan, otoritas Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Saudara, tadi lagu Gemuruh Mamere, itu Gemuruh Mamere, kebetulan kami ini kan orang dari Mamere. Memang saya dari Kupang, tapi marga Alor, mereka itu berarti Alor. Ada kari-kari, ada Om Simon sini itu Alor. Lahir besar kami di Kupang bersama dengan Om Simon di sini. Kemudian kami menyebar. Saya datang di Mamere. Kemudian datang di Mamere bergabung dengan keluarga besar Persekutuan Doa Immanuel yang mayoritas 99, sekian itu adalah orang Sabu. Ini saudara harus bangga sebagai orang Sabu, karena di daerah Mamere mereka menjadi dekat bagi semua di sana untuk kemudian datang di Sabu Rejua ini. Saudara kekasih Tuhan, tadi saya bilang kalau saya orang Alor, Manegari. Kemudian saudara, nama saya Obed Manegari ya, Obed Manegari. Kalau Bapak Mama saudara kalau buka di Facebook, sering saya pakai itu Obed Manegari SD, evangelis. Tapi kalau di gereja Gemit Kalvari Mamere, saya adalah penatua jemaat di sana. Sudah 4 periode, ini masuk yang kelima. Menjadi penatua di gereja Gemit Kalvari Mamere. Haleluya. Bapak Mama saudara kasih Tuhan, saya mau lanjut begini. Sebelum kita masuk di login, saya begini. Saya bicara pakai bahasa apa? Logat Kupang, atau bisa nanti logat sedikit ke Mamere. Mamere kan ada pakai kakaknya, tidak kah, bosongkah begitu. Karena kenapa saya harus ngomong begini? Karena ada satu kisah saudara di Mamere sana. Saya punya kios, saya layani di sana. Itu orang di sana saudara, kulit sama seperti saya begini. Dia kemudian menghilang, kemudian sering belanja di kios. Dia pergi di merantau, yang katanya di Irian, Papua. 3 minggu kemudian atau lebih kurang sebulan kemudian dia muncul kembali. Datang ini saudara, minta maaf Pak Pendeta dari Jakarta. Logat Jawa minta ampun. Enggak, mas pakai saya mas saudara.
Pada yang lalu itu panggil saya Om, sekarang panggil saya Mas. Gak, pokoknya gak segala macam. Saya bilang, wah ini orang pasti merantau di Pulau Jawa. Kemudian saudara begini, saya begini. Ini apa? Adi merantau selama ini di mana? Bilang di Papua, Irian, Pulau Jawa. Ini saudara, ini setelah kadang-kadang kita lupa daratan. Harusnya kita tahu bahwa kita ini adalah misalnya orang Sabu. Jangan lupa itu budaya Sabu. Kita orang Kristen, jangan lupa orang Kristen, identitas kita harus jelas. Jangan abal-abal saudara. Saudara mari kita buka bagian firman Tuhan. Karena ini malam KPI. KPI itu kan kebagian penyegaran iman atau KKR kebagian kebangunan rohani. Dua bagian ini tentu berbicara tentang pesta iman. Ya pesta iman tadi menari-nari memuji Tuhan. Kalau saudara di luar sana tidak akan seperti menikmati seperti ini. Tapi pada saat masuk kepada KPI dan KKR, inilah pesta iman. Pesta iman itu dia tidak lagi mengenal skat-skat lagi. Contoh yang tadi saudara, di Immanuel adalah itu persekutuan doa strukturnya gimit, klasis Flores, kemudian turunnya ke gimit Kalvari Momere, kemudian datang ke BP dan pada persekutuan doa. Tetapi di dalam wadah ini ada di dalamnya dari segala suku, kemudian ada juga dari lembaga gereja. Contoh ada Pak Pendeta Isan dari GBI, ada lagi yang dari Katolik saudara. Dia mungkin untung tidak hadir yang Katolik saudara kita ada berapa. Kalau dia kata Salom atau Amin, ini ruang semuanya tidak bisa tampung di suara. Itu dari Katolik saudara. Inilah yang kemudian tercipta satu persekutuan. Tuhan mau seperti ini. Tidak ada skat-skat lagi. Tetapi identitas kita harus tadi bilang, harus jangan lupa. Kalau saya jadi orang Gemini, harus saya tunjukkan identitas saya sebagai orang Gemini. Jangan kemudian abal-abal satu mau, itu tidak boleh. Harus jelas, tetapi bagaimana kita membangun suatu persekutuan supaya kita adalah satu di dalam Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 14. Kalau saya bilang kitab Matius 14 ini pasti sudah ada yang tahu dia punya apa kisahnya. Matius pasal 14 tentang Yesus berjalan di atas air. Ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Sudah dapat kok? Yang kita akan baca seperti biasa, mulai dari saya ayat 6, Bapak-Bapak saudara semua ayat yang ganjil. Kita mulai. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu menyuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa secara diri. Ketika dia semalam, dia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus datang dan berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, ini satu kisah yang
Sudah sejak sekolah minggu ya, anak-anak sekolah minggu sering dapat cerita ya. Yesus berjalan di atas air. Kita belajar di sini tentang yang tadi saya ada sedikit singgung tentang KPI, KPR itu adalah pesta iman. Untuk kita mau dengar, kita belajar, kita praktekkan. Inilah pesta iman yang Yesus tunjukkan pada saat dia ada di dunia. Dia menunjukkan di satu sisi dia adalah pribadi manusia sejati sama seperti saya dan saudara, yang bisa menangis, yang bisa sedih pada saat melihat saya dan saudara mengalami kesulitan dan segala macam. Tapi di sisi yang lain, dia tunjukkan bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 toh. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak bisa disangkal itu. Tadi malam sudah disinggung oleh Pak Pendeta tadi malam tentang satu keselamatan tidak ada di dalam nama lain, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Inilah Yesus tunjukkan di sini. Iman sebenarnya untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan apa yang kita capai? Mau karir, mau untuk sukses, anak-anak punya masa depan, ini ada. Tetapi yang satu yang paling orang tidak bisa capai adalah keselamatan surga. Keselamatan surga tidak ada bisa menjamin. Yang bisa menjamin hanya Yesus Kristus Tuhan. Di dalam apa? Tadi malam sudah disinggung ya Pak Pendeta. Yohanes 14 ayat berapa? Ayat 6 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus Tuhan, tidak akan bisa. Cari di mana, tokoh mana, nabi mana yang bisa menjamin ini. Tidak ada selain Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada bisa dapat. Makanya kita bangga sebagai gereja Tuhan. Orang Kristen harus bangga ini. Jangan hati-hati saudara. Banyak penyesatan ini sedang berlangsung terjadi. Untuk gereja Tuhan tidak kenal gereja mana, dia akan terampok dengan cara yang luar biasa. Kalau orang tidak belajar yang sungguh-sungguh Alkitab, maka saudara kita belajar kisah ini luar biasa menarik. Menarik oleh karena apa? Yesus membangun satu pesta iman bersama Petrus dan para murid. Pada akhirnya Petrus juga merasakan betul inilah pesta iman bersama Yesus yang juru selamat dunia. Saudara, kita baca kisah ini. Saya mulai dari yang pertama. Untuk bisa maju mencapai tujuan yang tadi saya bilang ada dua hal penting. Berkat kita di bumi ini, tapi yang kedua berkat kita di surga. Ini yang kemudian harus kita belajar betul. Untuk bisa mencapai sesuai dengan konteks bacaan kita di sini, hal yang dibangun di sini adalah orang harus belajar untuk mempersekutukan diri dengan Tuhan dengan cara apa? Doa. Banyak orang Kristen yang pada akhirnya lupa diri. Kenapa? Setelah dia sukses dari nol, dari bawah sampai menduduki satu jabatan yang tinggi, dia mulai apa? Haleluya. Dulu apa dia bilang apa? Haleluya. Seperti di sini dalam ruangan seperti ini mungkin dia rajin KPI, KKR. Tapi kemudian setelah sukses, dapat jabatan tinggi, dapat segala, kemudian sibuk, alasan hanya sibuk, urus kebun, urus iris dan lain sebagainya, sampai dengan kerja-kerja dan lupa. Akhirnya ini supaya apa? Jadi segala tujuan itu sudah tercapai. Tapi dia lupa dalam hal doa. Ini yang kemudian dia lupa bahwa doa itu penting. Tadi saya bilang doa itu salah satu kita mempersekutukan diri dengan Tuhan. Yang berikutnya doa itu wujud kita mengandalkan Tuhan. Kalau tidak lagi berdoa, berarti itu tanda bahwa dia sudah sombong diri. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia tidak lagi lupa itu sang pencipta, sang juru selamat yang rela mati di atas kayu salib. Dia lupa itu semua kalau dia tidak lagi berdoa. Makanya waktu saudara kita belajar daripada kisah ini, bagaimana mengalami perkara yang mujizat, bagaimana mujizat akan ada di sebuah kehidupan rumah tangga, di kehidupan pergumulan keluarga, di sebuah gereja, di sebuah kebangunan rohani. Kalau tanpa dia mulai dengan hal ini, yaitu dengan pergumulan dan doa. Saudara tahu kisah cerita ini ya?
Setelah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara kekasih Tuhan, itu satu mujizat besar. Kemudian setelah itu mereka selepas daripada itu, orang banyak disuruh pulang, para murid disuruh naik perahu menuju ke seberang. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Kita baca di sini ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di sini. Saudara kekasih Tuhan, saya baca bagian ini, saudara, tadinya saya sendiri sedikit semacam tawang. Doa teman biasa. Saya juga seorang yang melayani Tuhan, saya ini juga berdoa biasa. Tapi setelah saya membaca lebih mendalam, merenungkan, saya sedih oleh karena apa, saudara? Betapa Yesus sangat peduli bagi para rasul muridnya, bagi semua orang, sehingga dia harus mengambil satu bagian sebagai manusia. Dia mencari satu tempat, dia membangun mesbah, dia berdoa untuk apa? Konteks ini bagi para murid. Dan ini satu hal terjadi, saudara. Dia tahu bahwa di sana itu ada persoalan yang dia akan dihadapi. Perjalanan mereka itu akan menghadapi satu gejolak, satu persoalan, satu beban hidup. Makanya apa? Dia punya tanggung jawab berdoa kepada Bapaknya karena dia ada di bumi. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Hal yang berikut tentang hal yang Yesus lakukan ini adalah apa? Dia bersyukur atas perkara yang Tuhan telah nyatakan, Bapaknya telah nyatakan. Dia tunjukkan diri dulu dalam konteks dirinya sebagai manusia. Dia bersyukur bahwa apa yang terjadi itu bukan karena dia sebagai manusia, tapi karena Bapaknya, Allah. Padahal dia datang daripada Allah dan dia itu adalah Allah sendiri. Ini pelajaran bagi saya dan saudara, bahwa kalau melihat perkara Tuhan mujizat, mau hidup untuk meraih keselamatan, harus mulai dengan kebiasaan apa? Berdoa, ya, berdoa. Dan juga saudara, ada pelajaran di sini. Yesus menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang tidak sekedar dia pakai 12 rasul, terlepas kemudian Yudas mengkhianati dia. Dia tidak sekedar pakai mereka, dia tidak sekedar membentuk mereka, panggil mereka, tetapi dia punya tanggung jawab mendoakan mereka untuk supaya mereka tahan di tengah badai dan gelombang, mereka tahan di tengah situasi apapun, mereka dengan iman tetap berdiri. Dia berdoa di sini. Adakah pertanyaan sekarang? Adakah yang tadi contoh pemimpin-pemimpin, mulai daripada pemimpin gereja, mulai daripada pemimpin persekutuan doa, mulai daripada pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh sosial lain, adakah dia punya doa bagi umatnya, doa bagi masyarakatnya, doa bagi stafnya? Adakah seperti ini? Ini contoh yang Yesus mau tunjukkan bagi seluruh pemimpin. Jangan pakai tenaga saja, tapi tanggung jawab sebagai pemimpin adalah doakan bagi mereka. Saudara, kami datang di sini, kami datang jauh-jauh. Saya omong dengan teman-teman, adik-adik semua. Saya lepaskan saya punya pekerjaan, istri, anak semua. Tapi karena ini panggilan pelayanan Tuhan, maka kita harus berangkat. Ini pergumulan doa sudah 2 tahun, Bapak Pendeta. 2 tahun untuk mau berdoa bersama pembintan dengan teman-teman dari Jakarta untuk supaya Saburai Jua ini mendapat lawatan Tuhan yang spesial. Ini saudara. Terus pertanyaan saudara begini, saya sampai baru begini, kenapa di Jawa sana dan lain sebagainya orang-orang penginjil hebat-hebat di sana, kenapa dong tidak menangkan jiwa sana, tapi fokusnya semua ke NTT? Apakah NTT di sini seolah-olah bahwa NTT belum mengenal iman atau bertuhan? Sebenarnya tidak, saudara. Tapi ada satu visi bahwa Tuhan harus selamatkan dulu miliknya yang sudah dia tandai itu, yang dia selamatkan itu, dia harus dulu amankan ini, baru kemudian dia cari jiwa-jiwa yang di luar itu. Biar kemudian di hati keras itu dulu dia. Tapi yang penting diamankan dulu yang ada semua ini. Itu yang tujuan, saudara. Sehingga demikian inilah dia utus kemudian untuk melayani. Saudara bayangkan, tadi Ibu MC ini saya bicara dulu tentang doa yang pertama. Saudara Ibu Song Lidan, saudara lihat dalam keadaan ini istri daripada Pak Ketua, dalam keadaan hamil. Untuk apa susah dia datang? Tapi pada pergumulan doa,
dia tidak hitung semua. Dia tahu bahwa Tuhan buat segala hal, sehingga dia datang untuk melayani. Itu pergumulan doa, saudara. Luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Ini yang saudara kekasih Tuhan, bahwa jangan lupa berdoa dan bersekutu dengan diri. Yang tadi saya bilang apa tuh? Berdoa adalah salah satu bentuk kita mengandalkan Tuhan. Saudara mungkin pernah dengar ini satu contoh apa? Ilustrasi ya. Kamu sering doa bilang begini, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah esa atau satu. Berarti nilainya satu toh? Secara matematika ya, satu. Kalau Allah sendiri satu, yang Tritunggal itu satu, berarti manusia apa? Nol. Manusia itu nol, tidak punya nilai arti. Coba saya pakai sistem matematika. Yang nol kita yang bilang jago, hebat, punya segala macam ini. Pasang ini nol secara matematika taruh di depan begini. Pasang nol begini, coba pasang nol. Baru ikut satu. Nol pasang satu kali, tetap orang baca hanya satu. Secara ilmu matematika. Nol pasang lagi sampai dengan yang ke berapa? 12 kan? Tetap hanya dibaca kosong, 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 kosong. Satu yang tetap kelihatan. Karena apa? Ini gambaran bahwa apa? Kalau kita tunjukkan kita punya kehebatan, jago hidup sebagai apapun gitu, dan tidak mengandalkan Tuhan, kita tetap nol. Yang ada itu adalah Allah tetap satu, esa itu sendiri. Tapi kalau saudara, bapak-bapak, saudara kasih Tuhan, kalau kita sudah mulai dengan membangun persekutuan, yang tadi doa, andalkan Tuhan. Tuhan di nomor satukan. Coba pasang satu di depan. Coba ikuti nol di depan atau belakang daripada satu. Bunyinya berapa? Bunyi berapa? Kalau satu habis itu nol, bunyi berapa? 10. Pasang lagi nol lagi berapa? Pasang lagi nol. Seterusnya sampai dengan 12 berapa? 1 triliun. Menunjukkan bahwa apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan Yesus, dia pasti diselamatkan. Benar? Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara jangan takut tepuk tangan. Karena ini pesta iman. Kita sanjung dia sebagai alat untuk juru selamat. Karena nanti di surga itu seperti itu. Kalau Tuhan lihat begini kata, mau dia tepuk tangan saya susah. Aduh ini mau masuk surga kok gimana? Saudara ini kemudian, ini wujud mengandalkan Tuhan. Saudara apalagi saudara yang berikut, saya masih berputar doa. Yang berikut saudara. Saya kemarin datang, saya dan Bapak Pendeta Isa, kita coba-coba datang, saya secara pribadi lihat ini Bapak Mama Saudara sementara mau rame-rame gotong royong kerja di gereja punya MP atau dalam rangka sidang apa? Sinode Bapak Pendeta di bulan Oktober. Saya lihat di sana, saya sempat bincang-bincang dengan beberapa orang tua di situ saudara. Dengan inisiatif kerjasama, mereka sama-sama bahu-membahu. Satu persekutuan dibangun, kebersamaan dengan satu tujuan, membangun fisik gedung rumah ini untuk supaya kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ini satu nilai daripada persekutuan. Apalagi saya dan saudara, doa kalau sudah tadi satu orang bisa menyatakan kemuliaan Allah. Apalagi kalau doa 2-3 orang dan banyak orang berdoa seperti ini bersekutu, surga bergetar, mujizat terjadi, kemenangan Tuhan beri. Makanya harus berdoa. Semua harus berdoa, bersekutu bersama. Saudara, kami punya pergumulan dengan tim. Berdoa kami selalu bergandengan tangan. Semua bersekutu. Itu tipe-tipe orang-orang yang namanya juga orang persekutuan doa. Orang selalu taruh label balik. Orang persekutuan doa itu orang yang sudah berdoa. Berdoa saudara. Bersama berdoa. Salah satu contoh saudara. Gereja kami Gimit Kalvari Momere, Bapak Pendeta sudah sampai di sana waktu acara sidang raya sinode di sana. Itu gereja kami itu saudara kasih Tuhan. Target kami dana adalah waktu itu dengan bangunan yang begitu megah 3 sampai dengan 5 miliar. Pada satu titik setelah keluar semua dana tinggal hanya 500.000. Saya sebagai seorang penatua menjadi saksi karena saya juga ada terlibat di dalam sebagai panitia pembangunan. Tinggal 500.000 dikasih saudara. Maka kemudian ibu pendeta dan bapak pendeta tahu
apa yang kami bangun? Doa bersama, panggil orang-orang persekutuan doa. Tidak gengsi, panggil orang persekutuan doa. Kita buat jadwal, letakkan ini buku kaset 500.000 rupiah ini. Kita doa bersama, gerakan dengan tangan, minta Tuhan buka perkara mujizat. Gerakan setiap orang yang berduit untuk supaya pembangunan ini terus. Bapak Mama saudara Tuhan Tuhan tahu. Setelah didoakan, dukungan semua datang, tiba-tiba bendahara sibuk, kaget kenapa? Rekening mulai muncul dengan NN 50 juta, NN 100 juta, NN tanpa nama 25 juta, sekian dan seterusnya. Ada yang datang sumbang sini seterusnya, sampai gereja itu bangun terjadi 5,2 miliar. Itu luar biasa saudara, karena ada doa bersama, menyenangkan hati Tuhan. Ini yang kemudian saudara terjadi. Tuhan mau seperti ini. Saudara, supaya apa? Doa kalau sudah bersama, supaya menunjukkan bahwa ada persekutuan. Tidak terjadi baik. Tadi aku bilang apa tadi? Orang Alor, orang Momere, Rote, Pak Pendeta orang Cina, Jawa, kemudian ada Sabu semua di sini. Saudara, saya lahir besar di Kupang. Mungkin Pak Simon masih ada, waktu itu masih belum datang di sini dan ketemu Mama Sabu. Itu kami di Kupang saudara. Sebelum tahun 90 atau 2000, saudara pernah ke Kupang ya? Tahu Sikumana? Tahu Sikumana toh? Oipura, Bandara tahu toh? Nah, kalau contohnya saya jalan jam 12 malam karena sesuatu dan lain hal kegiatan di sana, atau di Polda misalnya kegiatan KPI. Jalan kaki dari situ ke saya punya rumah di Batu Kadera, cukup jauh. Tapi sepanjang jalan ketemu setiap orang yang suku bangsa dan segala macam. Saya bilang Shalom dibalas. Seterusnya sampai di Batu Kadera, selamat sampai tujuan karena Shalom. Tapi setelah tahun itu 90 atau 2000 ke atas, roh iblis masuk. Ini persekutuan yang akan membuat iblis gemetar. Dia akan membuat ini supaya dia punya kerjaan yang kosong, yaitu neraka. Maka saudara kasih Tuhan, dia mulai buat petak-petak. Simon di sini, orang Alor mulai tadi tidak percaya itu lagu yang tadi. Lagu itu kemudian orang Alor tidak percaya itu lagu. Dia mulai bentuk apa? Kampar. Kampar itu apa? Champion Alor atau kampung Alor. Bikin geng. Di Batu Kadera sana ada kampar Gasa, kampar Hebron. Petak-petak dibuat. Ini cara ini saudara. Kemudian saudara, orang Rote tidak mau kalah. Rote ada di sini sonde. Ada di mana? Orang Rote. Orang Rote dari saudara Koinino itu basisnya sampai dengan sebelum ke bawah Fontaine itu kan masih ada wilayah orang Sabu lagi. Mereka tidak mau kalah. Kasih nama apa? Gangnya, kelompoknya RRD. RRD sudah tahu belum? RRD itu apa? Republik Rakyat Denka. Ini yang hancur saudara. Kemudian saudara, orang Sabu ini salah kere, jua ke, seba ke, sudah mau kalah. Dari Nun Hila, Nun Bandera sampai dengan nama saya di batas rumah 7. Mereka kasih nama mereka tenggang apa? RBS. RBS itu apa? Revolusi Bangsa Sabu. Apa nih revolusi Bangsa Sabu? Ini yang saudara kacau di sini. Dan mereka pakai lagu rohani buat mars utusan yang menghantam. Orang Sabu buat lagu begini. Apa? Ini iblis itu musuh kita. Itu kan lagu begitu toh. Dia bilang begini, kampar itu musuh kita. Ini yang sesuatu hal yang menghancurkan. Saya punya teman SD sama-sama, kami bersama-sama hidup yang rukun tadi, Shalom segala macam. Saya ketemu mereka pinun bandera dan lain sebagainya. Saya lewat, itu ada kampar, ada batu lempar. Bosong ini, saya bosong ini apa? Saya dulu teman SD, esok dia dulu kampar. Ini yang kacau saudara. Tuhan tidak mau seperti ini. Yang tadi salah satu contoh doa, persekutuan harus dibangun dengan tenang. Tidak ada lagi petak-petak saudara. Itu yang saudara saya mau. Yang berikut saudara kedua,
Saudara, satu kisah di mana pada saat Tuhan Yesus lihat situasi gelombang badai yang sangat luar biasa ini, yang kemudian di sini Tuhan hadir. Saya baca ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tadi Yesus sudah bicara secara dia manusia, dia tunjukkan doa harus menjadi contoh untuk menjadi orang yang diberkati mengandalkan Tuhan dan menjadi berkat dan mempersekutukan diri dengan Tuhan. Yang berikut Tuhan Yesus tunjukkan di sini. Kenapa saya baca ini jam 3 dini hari? Saudara, kalau kita bayangkan suasana bahwa Yesus hadir pada saat masalah persoalan itu tidak bisa diselesaikan. Dia hadir pada saat secara akal, pikiran, tenaga, kemampuan tidak bisa diselesaikan. Karena ini situasi contoh pada jam 3 dini hari itu, di manakah ada pertolongan jam begitu? Petrus boleh teriak, minta tolong, siapa yang bisa tolong? Sudah ada sekarang. Di saat yang tidak berdaya itulah Yesus tunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaan yang ada. Dia datang, saudara, berjalan di atas air. Jadi bapak-bapak, saudara kekasih, jangan takut. Apapun masalah, tantangan, beban persoalan, apapun beban hidup, jangan takut. Di saat tak berdaya, yang penting tadi saya bangun doa persekutuan dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Yesus hadir tepat pada waktu memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Itu luar biasa, saudara. Dia memberikan pertolongan. Hanya saudara, persoalannya di sini begini. Kehadiran Yesus itu yang luar biasa di tengah situasi badai. Rupa-rupanya para murid, Rasul Petrus dan lain sebagainya ini, mereka belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka masih abal-abal tentang siapa Yesus. Padahal di depan mata mereka ini mujizat terjadi. 5.000 orang lebih dikasih makan roti dengan hanya yang tadi beberapa ekor ikan dan roti, ketul roti. Sudah ada, saudara. Tapi karena tadi saya katakan mereka belum hidup di dalam hidup yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, masih anggap sepele tentang doa, masih anggap sepele dengan hidup dalam kebenaran firman Allah ataupun dalam kata-kata pertobatan. Maka disinilah pada saat Yesus hadir di tengah tantangan persoalan itu, mereka orang dalam pikirannya mulai ke arah yang tidak benar. Yesus hadir dengan jalan di atas air. Perhatikan di sini mereka begini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Tidak. Percaya betul sungguh-sungguh. Amin. Betul percaya. Kenapa lewat pohon besar masih takut? Lihat pohon beringin masih takut. Bisa berlaku setan mah. Bisa kemarin merinding. Kau bilang anak Tuhan. Tadi bilang dalam apa rohani? Ada kuasa dalam darahnya. Lewat pohon beringin. Lu rasa kosong deh. Bangun berdiri mah. Tiba-tiba satu pemain lari, semua lari. Itu namanya anak Tuhan. Kau bilang Yesus hadir. Kenapa takut setan? Saudara, teman Majelis, dia sudah pindah di Jakarta. Dia dari orang Batak. Dia dijuluki Majelis takut setan. Listrik kalau mati dia bisa berhenti tadi, saudara. Itu dia sudah kabur. Dia sudah cari teman pulau sembarang begini. Baik pulau kalau laki-laki ada orang punya istri, lu kenapa lumpuh? Dia kenapa? Kenapa lu takut? Saya takut setan. Kenapa? Kau bilang Majelis takut setan, saudara. Berarti belum beres kalau bunuh diri. Belum ada krisis seperti dalam bunuh diri. Makanya apa takut setan? Satu cerita begini, saudara. Yang sudah pergi jemaat, pergi ke gereja Kalvari, sudah pernah ke Mamere apa di Gemit Kalvari. Bapak pendeta sudah ya. Selain Bapak pendeta ada yang sudah pernah di Gemit Kalvari. Bapaknya Om Son pasti tahu dan lain-lain. Ada lihat satu pohon besar di ujung sana, ujung besar pohon beringin, tahu? Nah, cerita begini. Pada saat orang mati meninggal di dekat Roksi bagian bawah, toh, masih ada asrama. Bapak tua tadi menyanyi lagu rohani sama. Ada kuasa dalam darahnya. Dia pergi Mete. Sampai di Mete, saudara, kita menyanyi habis ke Selapa. Dia pun rumah kebetulan lewat itu pohon sampai di ujung sana.
Jadi di sana makan habis, tepat jam 12 malam dia kembali sampai di pohon. Rupa-rupanya pada saat dia sampai di pohon, ada orang gila di pohon. Sama-sama pada saat dia sampai di rohan yang tadi ada kuasa dalam darahnya, sampai di sini orang gila sama-sama kaget. Orang gila begini, setan, dia juga setan. Orang gila lari di bawah sana, dia lari ke timur sana. Ini macam ini saudara. Takut setan. Petrus dan ini para rasul juga yang sama diliputi dengan ketakutan. Sehingga pada saat mereka lihat Yesus ini, oh ini orang kalau pernah jalan di atas air ini. Yang tadi ini hanya bisa apa? Ya memberi makan 5.000 orang. Tapi kalau saat berjalan di atas air ini, mereka masih punya pikiran belum perlu melihat dia anak Allah. Belum tahu siapa dia, belum lebih sungguh-sungguh. Sehingga pada saat Yesus ada di berjalan di atas air, mereka bilang ini setan. Sama dengan juga toh, di sini tidak mama kalau misalnya keluar di luar, sering tahu tidak pakai paku di sini konde kan? Ada taruh paku di sini 10 cm, 15 cm di sini. Tujuan apa supaya setan jangan tas kalau ibu-ibu hamil tidak, bayi-bayi itu taruh penyedih, taruh bawang putih sedikit lain. Supaya apa? Setan buntianak jangan ganggu. Ini katanya orang Kristen yang katanya percaya Kristus pakai bawang merah. Kenapa tidak ganggu bawang merah saja? Jadi orang lihat itu rambut yang tadi mama dong koni bagus itu sama seperti toko bangunan. Ini saudara kenapa? Mereka belum sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Masih barang sungguh-sungguh berdoa saja masih ini Kamis yang kemudian kita baca semua di sini. Mereka bilang ini hantu. Yang berikut saudara kekasih Tuhan, ini juga cara pola pandangan itu yang tadi melihat Yesus itu hanya sebatas dia hanya sebagai manusia yang tadi belum berubah. Pola kita yang kita pakai bukan cara pola firman atau pola Tuhan. Kita pakai kita punya cara kita. Sehingga ini tidak kita dulu. Lihat kehadiran Tuhan kita bilang ini hantu atau dan lain sebagainya. Buruk terus, negatif, ini yang tidak baik. Saudara kehadiran Tuhan. Pernah atau orang Soe ada di sini nggak orang Soe? Ada orang Soe? Saudara tahun 92 ya, 92. Saya kebetulan orang konsultan lapangan ya. Pengawasan jalan di TTS seluruh. Sampai di sana saudara kebetulan ada mahasiswa udana buat ini pemberantasan buta huruf. Jadi dia pakai metode ini begini. Orang TTS itu terkenal dengan apa? Lemon toh, yang lemon. Buah lemon toh, kalau di Soe kan terkenal dengan lemon. Maka kemudian mahasiswa tulis pakai bahasa yang jelasnya jeruk sebenarnya atau jeruk bukan lemon ya. Mahasiswa tulis untuk pemberantasan buta huruf ini. Ini tahu? Mereka semua jawab, tahu Tuhan. Betul tahu. Ini buah apa? Lemon Tuhan. Dia tulis JED ditambah RURU tambah K. Dibaca apa? Mereka bilang lemon Tuhan. Ulang lagi JED RURU ditambah K dibaca apa? Lemon Tuhan. Lemon Tuhan ini JED RURU ditambah K dibaca apa? Lemon Tuhan. Kenapa? Dia dari dulu budayanya dari dulu nenek moyang sampai dengan sekarang itu adalah lemon. Padahal sebenarnya itu jeruk. Bahasa Indonesianya pertahankan itu. Ini jeruk. Nah, ini yang tidak bisa saudara. Harus pakai cara polanya Tuhan firman Allah. Ini saudara. Yang berikut saudara. Ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan seterusnya, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Inilah yang kemudian masuk kepada iman yang berkemenangan oleh Petrus. Petrus setelah mendengarkan kata yang tadi, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini firman yang berkeras. Firman yang menggerakkan, menghidupkan. Dan Petrus mulai terjadi perubahan di sini. Sebagai salah satu murid, dia mengalami perubahan. Kenapa?
firman ini begitu luar biasa. Firman itu begitu menyentuh. Dia peka, dia dengar, kata tenanglah, jangan takut, aku ini. Disinilah karena dia mulai belajar peka pada firman. Jadi firman itu penting. Tadi doa, sekarang baca firman. Doa, bertobat, hidup kudus, kemudian baca firman. Kita di sekarang nih, firman kita tuh sebenarnya sudah terlalu mudah. Tuhan sudah menciptakan begitu canggih. Contohnya lewat HP yang ada semua ini. Lu pergi di kebun, lu sibuk apapun, buka Alkitab, itu bisa baca, renungkan. Satu ayat, satu cukup. Ini satu. Jadi bukan kita cari apa? Nonton film, drakor, drama Korea. Di sini ada juga nonton drama Korea. Ada tidak? Ada. Saya pikir di mobil saja akan ada nonton drama Korea, drakor. Ada firman di situ. Jadi tinggal buka, baca sepotong. Sementara saya turun dan setelah isu habis, mulai baca ini firman. Sedikit ini, mungkin kalau punya HP ya, baca sedikit. Maka di sini supaya apa? Kita mendapat kekuatan di situ, mendapat satu hal yang luar biasa di situ. Firman ini yang kemudian membangkitkan saya dan saudara. Petrus mulai lihat daripada dua kata ini saja. Dia langsung peka di situ. Kita lihat sini sehingga Petrus sendiri mengalami perubahan hidup karena firman Allah yang berkuasa. Di situ, di sini ayat yang berikut. Lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, kita perhatikan baik-baik. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalau itu engkau Tuhan Yesus, suruhlah saya beta ini Petrus berjalan yang sana di atas air. Perhatikan baik-baik ini di sini. Karena firman itu yang begitu kuat yang Yesus omong. Dia tahu siapa pemilik sumber ini. Dia tahu Kristus Yesus Tuhan. Maka dia bilang, jika Tuhan itu engkau, suruhlah aku Petrus berjalan kepadamu di atas air juga. Haleluya. Luar biasa toh. Ini yang kegerakan terjadi saudara. Petrus pada saat Tuhan bilang ayat yang kedua katakan begini. Kata Yesus, datanglah. Ayat yang selanjutnya. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Haleluya toh. Mujizat terjadi. Kenapa? Ada doa, ada hidup yang benar, kekudusan, pertobatan. Tidak ada pola pikir yang menurut kita, tapi menurut firman, menurut Kristus itu yang harus dipakai. Maka kemudian di sini ada kemenangan yang Tuhan buat di sini. Petrus langsung melangkah berjalan di atas air. Mujizat terjadi kalau kita mau supaya hidup diberkati, semua sukses, hidup yang luar biasa. Gereja misalnya contoh yang tadi saya contoh Momere, bergantian dukung pendeta yang ada di sini. Semua punya potensi tukang-tukang semua mendoakan orang bersekutu doa. Semua yang ada berdoa bersama-sama. Mujizat terjadi. Yang penting satu adanya. Dukung beliau. Majelis juga begitu. Saling mendukung semua. Persekutuan terbina. Ini mujizat terjadi. Mungkin berikut setelah kami dengar di sana foto ini mentel. Kenapa? Ada persekutuan yang terjadi. Ada berjalan karena firman. Berjalan bersama Kristus. Mengandalkan Tuhan. Maka disinilah kuncinya. Petrus berjalan di atas air. Kadang-kadang selama ini kan kita hanya lihat Yesus berjalan di atas air. Petrus juga terlepas kemudian dia jatuh, itu urusan proses. Tapi dia juga berjalan di atas air, menikmati mujizat, mengalami seperti itu luar biasa. Setelah Petrus, setelah itu, mungkin dia punya catatan sejarah pribadi. Saya begini-begini juga saya bisa berjalan di atas air. Itu luar biasa, saudara. Karena dia punya, setelah dia tahu bahwa kekuatan itu ada di dalam firman. Sumbernya ada dalam firman. Firman kemudian Kristus Tuhan sang pemilik itu sendiri. Iman kemudian berkemenangan. Dia kemudian di sini, saudara, dia masuk dalam suatu hal. Dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau mau supaya sukses, mau supaya diberkati, mau supaya yang tadi saya bilang masuk surga, harus berjalan bersama Kristus. Akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan percaya yang ajaran sesat yang datang.
Yang bilang apa? Juru selamat ini ada ini dan ini. Omong kosong. Orang sahabat bilang apa? Omong kosong. Omong kosong itu. Putar balik. Makanya harus kuncinya ajar firman Tuhan. Supaya kita tahu juru selamat hanya satu kepada surga. Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kita kuat. Hati-hati orang-orang muda. Kalau sampai pilihan hidup, pasangan hidup, Anda tinggalkan dia Yesus yang disalibkan. Anda anggap remeh dia sebagai jalan yang kebenaran dan hidup. Maka minta maaf. Saya sering pakai kata bilang apa? Rumah datang kembali, Tuhan Yesus bilang apa? Orang tua bilang apa? Ampa ilo jauh-jauh. Tahu apa ilo jauh-jauh? Dia soalnya akan toy dulu. Kenapa? Darahnya satu kali tertumpah, tidak akan yang kedua kali. Salibnya satu kali, tidak ada yang kedua kali. Ini saatnya ambil keputusan ikut Tuhan secara benar dan baik. Orang-orang muda perhatikan ini supaya harus pakai. Jangan karena pilihan hidup Anda tinggalkan hidup kekristenan dan hidup yang jauh daripada Tuhan. Karena ini banyak terjadi, saudara. Mungkin tadi Bapak Pendeta sudah bikin seminar, banyak terjadi penyimpangan, seks dan lain sebagainya, ataupun bisa aborsi dan lain sebagainya. Mungkin ini karena ini kurang tahu atas firman Allah. Terjerumus. Karena masuk dalam Mazmur 119 ayat berapa? 109 ya. Bagaimana orang muda bisa berpertanding ke lokal ini? Hanya dengan menjalankan firman Allah, tidak bisa yang lain. Karena hati-hati saudara. Anak-anak kita kalau kita belum perhatikan pakai video, nonton ini apa di HP, itu hati-hati kalau tidak dikontrol, itu ada situs-situs porno di situ. Gambar-gambar orang telanjang bulat. Ini hati-hati. Ada firman di sebelah, di sini ada ini setan dua di sebelah. Pilih yang mana? Kalau salah-salah orang tua, anak sembunyi begini, harus orang tua harus mulai kontrol di sini juga. Kalau dia sudah sembunyi begini, harus mulai cek. Ini hati-hati, harus waspada. Karena kalau mau sembunyi begini, kamu mulai buka ini situs porno, mulai segala macam praktek dan lain sebagainya. Saya punya satu pengalaman, saudara. Saya kuliah di Universitas Nusa IPA di Momere. Kami masuk itu dengan jumlah 150 mahasiswa informatika. Setelah 4 tahun kemudian, yang bisa bertahan lulus hanya 20 lebih orang. 20 lebih orang yang lulus. Di manakah 100 lebih? Karena apa? Baru muncul pertama waktu internet, semua mulai buka ini yang gambar esek-esek yang foto segala macam. Ini dari kampung yang datang orang tua yang punya doa air mata 3 bulan cari utang sana kasih sekolah kuliah, kemudian datang dilihat buka internet, ini ada gambar-gambar yang menggiurkan di sini. Karena hidupnya tidak betul, hidupnya tidak dekat dengan Tuhan. Gereja malas-malas, persekutuan doa malas-malas. Apa yang kemudian saudara? Dari 150 orang kami, tinggal 27 kalau tidak salah 27 orang yang lolos. Setelah disurvei saya tahu, karena saya menjadi saksi mata saudara. Dalam perjalanan tiba-tiba sudah oi sudah tiba-tiba apa ini? Karena ada di dalam situ salah satu mata pelajaran dia mulai membuat ini apa? Misalnya orang melahirkan itu, orang sampai mengandung sampai melahirkan itu bagaimana? Dokter belajar saudara. Sama-sama laki-laki perempuan buka ini film Blue, nonton, habis itu praktek. Ini hancur saudara. Setan menghancurkan ini. Ini hati-hati Pak Mama. Teknologi bagus, kita bangga itu ya. Bersyukur kepada Tuhan karena teknologi itu bangkit menjangkau semua sektor. Tapi hati-hati ada efek negatifnya juga. Kontrol, harus waspada ini dengan kekuatan firman Tuhan. Bapak-bapak saudara kekasih Tuhan. Yang berikut. Kata Yesus di tengah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini yang perhatikan di sini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara baca ini firman, saya mau katakan begini, terlepas ini manusia. Namanya manusia saudara. Bahwa situasi itu bisa saya dan saudara misalnya khilaf.
Saya misalnya contoh hamba Tuhan saya seperti saya Pak Pendeta tidak mungkin 100% murni. Ada kekurangan kelemahan, ada keterbatasan. Tapi di satu sisi yang kita baca dari Petrus adalah begini. Pada saat dia jatuh, dia tidak putus asa. Terlepas kalau dia sedang begini orang Tuhan percaya terlepas itu. Tetapi dia bilang Tuhan tolonglah aku. Adakah di saat ini di sana masalah, persoalan, beban kita cari Tuhan atau cari yang lain? Jangan sampai saya kalau tidak seri ke nona, dia sudah mau, dukun pun bertindak. Ini hati-hati setan. Cari Tuhan karena ada yang penjoro ya. Sudah ada orang lain. Jangan keburu. Maka di sini Petrus tetap apa? Tuhan tolonglah aku. Ini satu proses iman yang dialami ini. Benar tadi di jalan biasa air, tapi situasi sebagai manusia dia alami itu. Tetapi pertolongan dia tahu, harapan dia tahu, hanya pada Allah Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Apakah kemudian Tuhan membiarkan tangan Petrus terlepas dan lucut? Tidak. Kita berkata di sini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini satu proses bagi Petrus, bagi saya dan saudara. Situasi itu tetap andalkan Tuhan. Jatuh bangun, saya sering ngomong di mana-mana. Jatuh bangun mau apa, tetap andalkan Tuhan. Sampai mati andalkan Tuhan. Sampai mati andalkan Tuhan. Kita tetap andalkan Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan menyediakan tempat yang terbaik bagi saya dan saudara. Bahwa pendeta punya kelemahan. Kadang-kadang sering kita bangun itu. Para majelis mungkin punya kelemahan. Kami pendeta, hamba Tuhan punya kelemahan. Kadang-kadang kita cenderung melihat adalah kekurangannya ini. Tidak melihat sisi yang baik. Manusiawi. Maka butuh saat yang tadi doa persekutuan, membangun bersama, kemudian proses dan berjalan bersama-sama. Mujizat perkara Tuhan akan terjadi. Yang berikut Bapak sudah kasih yang terakhir. Kita lihat di sini. Lalu ayat yang ke-32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redanya. Ayat yang ke-33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara yang tadi berikut. Setelah sini saya pakai kalimat di sini. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Mereka siapa yang naik di perahu? Petrus jatuh, minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan ulurkan tangannya, memegang Petrus dan apa yang saudara. Kalau kita nonton film, di badai gelombang yang kuat, Petrus dipegang tangannya oleh Tuhan. Bukan Petrus yang pegang tangan Tuhan ya. Tuhan pegang Petrusnya tangan dan berjalan bersama-sama di atas perahu, di atas air. Di tengah gelora, naik di perahu. Pada saat mereka naik di perahu, redahlah itu semua. Saudara lihat di situ, kalau Tuhan yang gandeng kita, betapa mujizat terjadi. Dia pegang tangan saya dan saudara, maka perkara akan terjadi. Tunjuk bahwa apa? Dia yang harus kita sembah. Andalkan dia, maka kita akan mencapai tujuan. Mujizat Tuhan akan terjadi. Dan di situlah Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau Bapak sudah bisa mampu tunjukkan kita punya Kristen, kehidupan yang benar, orang percaya, maka saudara malah sebaliknya Tuhan akan dihina. Tuhan akan dijauhkan. Sekarang waktunya untuk harus menyampaikan ini, memberitakan ini semua. Bukan tugas Pak Pendeta, majelis dan semua yang nama Tuhan ini untuk memberitakan firman. Bukan. Semua Bapak Saudara punya kewajiban untuk melakukan amanat ini. Om Simon misalnya di kantor, sampaikan, beritakan, cakapkan firman Allah. Ini untuk melakukan semua supaya kerajaan Allah ditegakkan. Karena hanya datang itu hanya satu orang, satu pribadi, Yesus Tuhan, tidak ada yang lain. Makanya harus saksikan. Saudara melihat, terakhir ya. Saudara melihat dia hari-hari ini di media sosial. Di media sosial hari-hari ini, saudara bayangkan sejak tahun 2000 mulai corona ya, peristiwa corona tahun berapa? 19 tahun 2020 ya. Setelah itu sampai ke sana saudara melihat, setelah corona mulai landing, artinya sudah mulai lepas kembali, mulai hilang kurang. Saudara lihat di Yesus tolong, perhatikan dalam akhir ini, kematian sana sini berikutan. Ini tanda apa?
saya mengalami. Tuhan sedang membuka suatu rahasia besar. Dia tidak pernah ngomong bahwa nanti saya datang bulan sekian, tahun sekian, atau kapan sekian. Dia bilang semua tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tapi ini tanda-tanda yang sedang harus dimaknai secara benar. Untuk hidup harus dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena waktu Tuhan itu semakin dekat. Maka sudah saya bangga. Saya ini, terakhir saya ini dari penginjil, seorang penginjil persekutuan doa sudah 31 tahun di wadah persekutuan doa. Saya sudah berhenti 31 tahun di 2023 ini. Sudah 31 tahun. Saya bukan mengklaim apa dan lain, tapi saya bersyukur bahwa dikinilah saya dibentuk di proses dan luar biasa diberikan Tuhan untuk ini. Sehingga ini juga merupakan satu gambaran bagi gereja Gemi sebagai gereja untuk terus membuka diri untuk melayani, memberkati, dan tidak lagi melihat kepada mana. Yang penting begini, jangan orang itu datang dia mulai dengan berbicara doktrin. Contoh ya, kasus ya di Polda ya, hati-hati dengan itu semua. Makanya firman harus, sehingga pada saat dia datang dari gereja mana kita terima dia, semua apapun itu. Yang penting jangan hal-hal yang lain. Dan juga kita juga jangan cepat menilai orang. Jangan sampai orang nonton itu video sedikit, mulai orang bilang begini, oh ini penyesat, itu juga salah. Nonton video secara umum supaya kita mendapat di situ bahwa oh betul dia omong contoh bahasa roh, tetapi ada gini. Nah, itu supaya kita mengerti. Tapi kemudian yang tadi saya bilang, jangan kuncinya adalah firman. Kalau kita sudah belajar semua ini, maka untuk menilai orang, oh betul. Kalau dia salah, kita ada harus suatu sikap. Saya tetap ajaran yang benar. Diimin telah membuat saya menjadi besar, menjadi orang yang melayani. Maka Tuhan yang sama di sana, saya juga punya Tuhan yang sama. Dia melakukan perkara mujizat di sana. Di sini juga ada Tuhan yang melakukan mujizat. Puji Tuhan. Baik, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Bapak sudah kasih Tuhan. Saya terbatas di dalam hal pemberitaan kesaksian malam KPI yang kedua. Bapak Pendeta Ishak yang telah menyampaikan firman Allah pada hari yang kedua KPI. Juga ada hamba Tuhan dari Jakarta yang mendukung, dan kemudian ada seminar yang luar biasa. Kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan, terus membangun satu hidup yang baik kita dengan Tuhan. Saya minta untuk tim BL untuk mengenai satu pujian. Dan saya dan saudara kita ada terus di hadapan hadirat Tuhan. Kita ada di dalam satu bungkusan, mungkin tirai-tirai petak-petak. Tapi kita adalah satu dalam Tuhan. Saya dari orang ini yang saya bilang tadi, saya sudah 30-an tahun berdiri melayani. Ada dari Bapak Pendeta Ishak yang kemudian kami satu di dalam Tuhan, juga Bapak Pendeta dari masing-masing berbeda, tapi kami punya prinsip yang satu. Firman Allah harus disampaikan, nama Tuhan yang harus dipermuliakan, bukan dari gereja mana saya dan saudara, tetapi Tuhan melihat adalah persekutuan yang indah, yang penting firman Allah tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maka disinilah Tuhan akan senang. Haleluya. Kita akan masuk di dalam penyembahan, pujian, lagu. Haleluya. Dan saudara kasih Tuhan, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Dan kita terus merenungkan tuh bahwa betapa baiknya Tuhan sayang saya dan saudara di tengah beban persoalan, di tengah segala hambatan apapun, tekanan hidup gelombang, bayangan gelombang dan gelombang. Dia tutup mata. Dia terlihat dan dia datang pada satu titik yang dekat untuk menolong, menyelamatkan saya dan saudara, membawa saya dan saudara sampai kepada tujuan. Bukan tujuan di dunia ini, berkat-berkat apapun, tetapi juga tujuan kekal surga, untuk supaya kita semua diselamatkan. Haleluya.